Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai tentang struktur algoritma. Di mana pada video sebelumnya atau video ke-9 kalian sudah mempelajari atau praktek mengenai Pascal. Di mana kemarin tuh kita sudah mempelajari input secara langsung dan tidak langsung. Ya. Untuk perbedaan input langsung dan secara tidak langsung adalah perbedaannya dari letak inputnya. Kalau secara langsung berarti kita yang menginputnya atau sebagai programmernya kita yang memasukkan datanya. Tetapi kalau secara tidak langsung itu orang lain yang memasukkan datanya, bukan kita. Ya. Oke, sampai sini kita akan membahas mengenai tentang struktur algoritma. Struktur algoritma itu terbagi menjadi 3. Ada struktur runtunan, ada struktur pemilihan, dan juga ada struktur pengulangan. Ketiga ini mungkin ada beberapa yang sudah kalian pelajari, ada juga yang belum. Kalau yang belum itu mungkin di struktur pengulangan itu belum kalian pelajari. Runtunan pemilihan itu sudah kalian pelajari pada materi-materi sebelumnya. Ya, untuk struktur runtunan itu masih ingat nggak terkait kasus tentang memindahkan dua buah gelas dari A ke B dan B ke A. Nah, itu adalah runtunan. Kalau struktur pemilihan itu kalian menggunakan if else. Berarti kalau misalnya ada if else itu berarti kalian sudah mempelajari struktur pemilihan. Ya. Contohnya if else, jika A kurang dari B, maka tampilkan ini. Jika tidak, maka tampilkan sebaliknya. Nah, itu di struktur pemilihan. Tapi nanti kita akan pelajari lebih lanjut lagi mengenai tentang runtunan dan pemilihan. Mungkin juga nanti kita akan pelajari tentang struktur pengulangan. Oke, selanjutnya untuk pengertian struktur runtunan. Struktur runtunan adalah struktur algoritma yang sederhana dan paling mendasar. Yang kedua, itu instruksinya dijalankan secara sekuensial atau berkelanjutan. Ya, ini runtunan itu yang paling kalian pelajari di awal, ya. Kayak memindahkan dua buah gelas A dan B menjadi BA. Nah, itu adalah struktur algoritma runtunan. Selanjutnya di sini itu ada ciri runtunan. Cirinya itu apa sih? Cirinya itu tiap instruksi dikerjakan satu persatu. Setiap kalian membuat suatu perintah, misalnya menampilkan tulisan saya mau belajar, nah itu dikerjakan satu persatu. Jika kita menulis atau membuat suatu outputnya 5 kali, maka dibacanya secara 5 kali, dimulai dari atas hingga sampai bawah. Nah, itu adalah tiap instruksinya itu dikerjakan satu persatu. Dan yang kedua, tidak ada pengulangan untuk setiap baris instruksi. Tentunya ya, setiap kalian membuat suatu perintah output sebanyak 5 kali, tidak mungkin tuh kalau misalnya sudah dibaca dari atas ke bawah. Tidak mungkin yang dari bawahnya itu pindah lagi ke atas lagi, balik lagi ke output yang pertama. Nah, itu adalah ciri dari runtunan. Yang ketiga, ini adalah akhir instruksi merupakan akhir algoritma. Pastinya ya, ketika antum membuat suatu algoritma dan misalnya tadi, ketika antum sudah membuat suatu output sebanyak 5 kali, nah yang kelimanya itu adalah akhir dari algoritma. Gitu ya. Selanjutnya di sini, nah ini adalah ada contoh kasus gaji karyawan. Nah, mungkin kalau sebelum masuk ke sini Ustadz mau mengatas kalian apakah matematika kaliannya itu sudah bisa atau belum. Ya, sini Ustadz mau nyobain. Misalnya gini. Ustadz mau misalnya 10% itu kalau di bilangan desimal jadi berapa persen? Jadi berapa koma? 10% itu sama aja dengan berapa? 0,1 kah? Atau 0,10? Jawabannya bisa 0,1, bisa juga 0,10. 0,10. Nah, ini sama aja ya. 10% itu sama dengan 0,1 atau 0,10. Kalau misalnya dijadikan bilangan pecahan, itu 10% itu sama aja dengan 10/100 ya.
Oke, sekali lagi deh. Sekarang pertanyaannya, kalau misalnya 25%, 25% itu desimalnya berapa? Sama aja dengan nilai 0,25 ya. Jadi 25% itu sama dengan 0,25. 0,25 itu kalau misalnya dijadikan bilangan pecahan itu bisa dijadikan berapa? 25 per 100, karena 25% itu adalah 25 per 100 ya, atau bisa juga disebut 0,25. Sampai sini paham ya? Oke, paham. Selanjutnya misalnya gini, Ustadz ada pertanyaan 25% itu dikali sama dengan 3 juta misalnya, atau 10% aja deh, jangan terlalu banyak 25%. 10% dikali 3 juta. Ini cara menghitungnya gimana? Cara menghitungnya itu adalah bisa menggunakan 0,1 dikali 3 juta, 3 juta, atau bisa dengan menggunakan pecahan, yaitu 10 per 100 dikali 3 juta. Sama aja ya. Untuk menjawab ini 0,1 dikali 3 juta itu berapa? Hasilnya 300 ribu ya, 300 ribu. Nah, untuk yang menjawab pecahannya gampangnya gini. Kalau ada 10 per 100 dikali 3 juta, itu kalian cara ngitungnya gini dulu. 10 dikali 3 juta, itu hasilnya berapa? 10 dikali 3 juta hasilnya 30 juta. 30 juta itu kalian dibagi 100, hasilnya menjadi 300 ribu. Sampai sini paham ya? Oke, kalau sudah paham berarti kita coba ke latihan atau studi kasus kasus gaji karyawan. Contoh kasusnya seperti ini. Misalnya suatu perusahaan mempunyai aturan penggajian sebagai berikut. 1. Itu gaji setiap karyawan akan sama jumlahnya. Jadi ya, gaji karyawan akan sama jumlahnya. Berarti semua orang itu kalau misalnya punya gaji 100 ribu atau 3 juta deh, punya gaji 3 juta, berarti semua orang itu sama jumlahnya 3 juta. Tidak ada gaji yang gajinya kurang dari 3 juta. Semuanya sama rata. Ya. Nomor 1 sudah paham ya? Ya, sekarang nomor 2. Gaji karyawan dihitung dengan cara gaji pokok ditambah tunjangan dikurangi pajak. Untuk menjawab ini, gampangnya gini ya. Berarti di sini gaji karyawan dihitung dengan cara gaji pokok ditambah tunjangan dikurangi pajak. Berarti di sini gaji total sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan dikurangi, di sini aja mungkin ya, dikurangi pajak. Gaji pokoknya itu berapa? Gaji pokoknya itu tadi ya, gaji setiap karyawan, berarti 3 juta misalnya. Lalu ada tunjangan dikurangi pajak. Nah, untuk menghitung tunjangan dan pajak itu nanti bakal disampaikan di nomor 3 untuk aturannya ya. Nomor 3, pajak yang berlaku di perusahaan tersebut adalah 10% dari gaji pokok sebelum ditambah tunjangan. Berarti di sini rumus tunjangan itu adalah seperti ini. Anggap aja ini tunjangannya. T sama dengan gaji pokok
dikali 10%. Ya, gaji pokok dikali 10%. Nah, ini adalah nomor 3. Ya. Selanjutnya ada tunjangan. Apaan ya? Ini berarti bukan gaji pokok, berarti yang tadi itu pajak. Yang ini pajak, berarti yang ini bawahnya tunjangan. Kalau tunjangan berarti tunjangan sama dengan gaji pokok dikali 20%. Ya, gitu ya. Selanjutnya ngapain lagi nih? Nomor 5 itu gaji pokok bisa berubah tergantung kebijakan perusahaan. Ya, gaji pokok itu atau gaji setiap karyawan itu bakal bernilai atau berubah nilainya ya. Gak hanya 3 juta, bisa aja 3.200.000 dan sebagainya. Itu tergantung dari perusahaannya. Mau 3 juta ataupun 300 itu bebas, tergantung perusahaan. Sekarang pertanyaannya gini, hitung berapa gaji total yang diperoleh seorang karyawan di perusahaan tersebut. Gaji totalnya berarti tadi rumusnya ya. Gaji total ini ya. Gaji total sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan dikurangi pajak. Ini ya untuk menjawab ini pertanyaan gaji totalnya. Sampai sini aja mungkin ya untuk video kali ini. Video berikutnya kita akan pelajari dari deskriptif menjadi pseudocode. Jadi ini adalah contoh kasus, adalah deskriptif. Sampai jumpa di video berikutnya.